Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana saja asal kalian menonton video ini. Tekan tombol like dan subscribe agar channel Neng Ana Bercerita ini semakin berkembang, menyajikan lebih banyak cerita menarik untuk kalian semua. Senja kembali menyelimuti bumi, membawa serta kegelapan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Bagi Diana, malam bukan lagi saatnya beristirahat, melainkan awal dari siksaan yang menghampirinya dengan ketepatan yang mengerikan. Tepat ketika jarum jam bergeser melewati tengah malam, derita itu kembali menyergapnya. Awalnya hanya sensasi menusuk kecil di ulu hati, seolah dicubit dari dalam. Namun, dalam hitungan menit, cubitan itu berubah menjadi lilitan dahsyat. Seakan ada tangan tak kasat mata yang meremas organ-organ di dalam perutnya tanpa ampun. Keringat dingin mulai membanjiri dahi dan tengkuknya, membuat pakaian tidurnya terasa lengket dan tidak nyaman. Ini adalah malam ke-7. 7 malam berturut-turut ia terbangun dalam kondisi yang sama, tersengal-sengal, berjuang melawan gelombang nyeri yang menghantamnya hingga ingin menjerit. Spray putih di bawahnya kusut masai, berbekas cekraman jemari tangannya yang putus asa. Di sampingnya, Arya, suaminya, menggeliat pelan sebelum akhirnya membuka mata. Cahaya remang dari lampu tidur menyoroti wajahnya yang tampak penuh kekhawatiran. "Sakit lagi, sayang?" Suaranya serak, khas orang baru terjaga dari tidur. Diana hanya bisa mengangguk lemah, terlalu sibuk mengatur napas untuk bisa mengeluarkan sepatah kata. Arya segera bangkit, gerakannya sigap dan penuh perhatian, seolah sudah hafal betul dengan ritual malam hari mereka selama seminggu terakhir. Ia mengusap kening Diana yang basah oleh keringat, lalu berbisik, "Tunggu sebentar, aku buatkan jamu ibu. Kamu tahan ya." Diana memejamkan mata. Jamu, kata itu terdengar seperti solusi sekaligus sumber masalah di benaknya. Sejak sakit perut aneh ini menyerangnya, Ibu Kirana, ibu mertuanya, memang menjadi orang pertama yang turun tangan. Wanita paruh baya itu dikenal sebagai ahli ramuan tradisional. Tangannya begitu terampil meracik berbagai jenis daun, akar, dan rempah menjadi minuman yang konon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit. Setiap malam setelah Diana merasakan serangan sakit pertamanya, Ibu Kirana akan datang ke kamar mereka dengan segelas jamu berwarna coklat pekat yang masih mengepulkan uap hangat. "Ini resep warisan leluhur," kata Ibu Kirana saat pertama kali memberikannya. "Pahit memang, tapi ini obat paling manjur." Dan Arya sebagai anak yang sangat memuja ibunya, percaya 100% pada ramuan tersebut. Ia akan memastikan Diana meminumnya sampai tetes terakhir, meyakinkannya bahwa esok pagi semuanya akan baik-baik saja. Anehnya, setelah meminum jamu itu, rasa sakitnya memang perlahan mereda, cukup untuk membuatnya bisa kembali tertidur. Namun keesokan malamnya, rasa sakit itu akan kembali, terkadang dengan intensitas yang lebih hebat. Sebuah siklus aneh yang membuatnya semakin lemah dari hari ke hari. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Bukan hanya langkah Arya, tapi ada satu lagi yang lebih pelan dan terukur. Pintu kamar terbuka, menampilkan sosok Arya yang membawa nampan dengan segelas jamu di atasnya. Di belakangnya berdiri Ibu Kirana, mengenakan daster batik dengan senyum keibuan yang selalu terpasang di wajahnya. "Bagaimana keadaanmu, Nak?" tanya Ibu Kirana lembut, suaranya menenangkan seperti biasanya. Diana mencoba tersenyum, meski yang keluar lebih mirip sebuah ringisan. "Masih sakit, Bu?" Arya duduk di tepi ranjang, membantu Diana untuk bersandar pada kepala ranjang. Ia mengambil gelas itu dan menyodorkannya ke bibir Diana. "Minumlah sayang, pelan-pelan saja. Ini buatan ibu, masih hangat," bujuk Arya. Aroma pahit yang khas dari jamu itu langsung menguar, memenuhi rongga hidungnya. Diana menatap cairan gelap itu dengan ragu, namun tatapannya kemudian beralih ke ibu mertuanya yang berdiri mengawasi di dekat pintu. Untuk sesaat, hanya sedetik, senyum keibuan di wajah Ibu Kirana seolah memudar, digantikan oleh sebuah tatapan yang sulit diartikan, dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Tatapan itu terasa menusuk, seolah sedang menilai sesuatu. Namun, secepat kilat, ekspresi itu lenyap, kembali menjadi wajah penuh kasih seorang ibu yang khawatir pada menantunya. Diana terteguh. Mungkin ia hanya salah lihat, mungkin ini hanya efek dari rasa sakit yang mengacaukan
menenangkan pikirannya. Ia menggelengkan kepala pelan, berusaha mengusir pikiran aneh itu. Dengan bantuan Arya, ia menenggak jamu itu dalam beberapa tegukan besar, menahan rasa pahit yang menyengat di lidah dan tenggorokannya. Arya tersenyum puas. Anak pintar, sekarang istirahat ya, besok pasti sudah lebih baik. Ia mengambil gelas kosong itu dan meletakkannya kembali di nampan. Ibu Kirana melangkah maju, tangannya yang sedikit keriput menepuk-nepuk pundak Diana dengan lembut. Cepat sembuh ya nak, Diana, ibu akan selalu doakan yang terbaik untukmu. Setelah Arya dan Ibu Kirana keluar dari kamar, Diana kembali merebahkan tubuhnya. Seperti malam-malam sebelumnya, rasa sakit di perutnya mulai berkurang. Lilitan itu melonggar dan sensasi panas yang menyertainya perlahan menghilang. Namun, malam ini ada sesuatu yang berbeda. Keanehan dari tatapan ibu mertuanya tadi terus berputar di kepalanya. Ditambah lagi, sebuah kesadaran baru mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Mengapa hanya ia yang sakit di rumah ini? Pola makannya sama dengan Arya. Ia tidak pernah jajan sembarangan. Lalu kenapa hanya perutnya yang terasa seperti diaduk-aduk setiap malam? Jamu itu seharusnya menyembuhkan, bukan hanya meredakan untuk sementara waktu, lalu membiarkan penyakitnya kembali lagi esok hari. Sebuah keputusan bulat terbentuk di dalam hatinya yang lelah dan was-was. Ia sudah cukup menderita dalam diam. Jika esok pagi rasa sakit ini masih terasa, atau jika malam berikutnya siksaan ini kembali datang, ia tidak akan lagi meminum jamu itu. Ia harus pergi ke rumah sakit. Ia butuh jawaban yang logis dan medis, bukan sekedar ramuan pahit yang menyimpan misteri. Keesokan harinya, seperti yang sudah ia duga, perutnya masih terasa tidak nyaman. Bukan sakit yang melilit, melainkan sensasi kembung dan perih yang tak kunjung hilang. Saat sarapan, ia mengutarakan niatnya. Arya, Bu, sepertinya hari ini aku mau ke dokter saja. Sudah seminggu lebih sakitnya tidak sembuh total, kata Diana hati-hati, berusaha agar suaranya terdengar biasa saja. Reaksi yang ia dapatkan di luar dugaannya. Arya yang sedang mengoleskan selai rotinya langsung berhenti. Ia menatap Diana dengan kening berkerut. Ke dokter? Untuk apa? Kan sudah ada jamu dari ibu. Mungkin kamu hanya butuh istirahat lebih banyak, sayang. Suaranya terdengar sedikit kesal. Ibu Kirana yang duduk di seberang meja meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. Senyumnya masih ada, namun tidak mencapai matanya. Diana, dokter itu paling-paling hanya akan memberimu obat-obatan kimia, tidak baik untuk tubuh dalam jangka panjang. Ramuan ibu ini alami, tidak ada efek sampingnya, hanya butuh kesabaran saja. Penolakan mereka begitu kompak dan cepat. Diana merasa ada dinding tak terlihat yang tiba-tiba dibangun di hadapannya. Tapi aku khawatir, Bu, ini bukan sakit perut biasa, desak Diana. Suaranya mulai bergetar. Arya menghela napas. Kali ini nadanya lebih tegas. Diana, dengarkan aku. Ibu lebih tahu tentang hal-hal seperti ini. Mungkin ini bukan penyakit medis. Bisa saja ada yang iseng atau mengganggu kamu. Lebih baik nanti sore kita ke tempat Ki Jalu, orang pintar kenalan ibu. Beliau pasti bisa melihat ada apa sebenarnya. Dunia Diana seolah berhenti berputar. Orang pintar, di zaman modern ini, suaminya yang berpendidikan tinggi dan ibu mertuanya yang terlihat begitu bijaksana justru menyarankannya pergi ke dukun daripada ke dokter. Ini tidak masuk akal. Kecurigaan yang semalam hanya berupa benih kecil, kini mulai tumbuh menjadi pohon yang akarnya mencengkram erat hatinya. Ketakutan yang sesungguhnya mulai menjalar, bukan lagi takut pada rasa sakit di perutnya, melainkan takut pada dua orang yang duduk bersamanya di meja makan ini. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Keengganan mereka yang aneh untuk membawanya ke rumah sakit, desakan mereka untuk terus meminum jamu, dan sekarang saran untuk pergi ke orang pintar, semua itu terasa seperti bagian dari sebuah rencana. Rencana apa? Ia tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, ia harus pergi dari sini dan mencari pertolongan medis dengan atau tanpa persetujuan mereka. Pagi itu, suasana di rumah terasa begitu dingin, kontras dengan cuaca di luar yang mulai menghangat. Perdebatan di meja makan tadi pagi berakhir dengan jalan buntu. Diana tetap pada pendiriannya untuk pergi ke rumah sakit, sementara Arya dan Ibu Kirana bersikeras bahwa itu adalah tindakan yang sia-sia dan tidak perlu. Akhirnya Diana memutuskan untuk pergi sendiri.
Ia tidak peduli lagi dengan tatapan kecewa Arya atau senyum aneh Ibu Kirana. Rasa sakit dan kecurigaan yang menggerogoti tubuh dan pikirannya jauh lebih menakutkan daripada kemarahan mereka. Aku harus kerja, tidak bisa mengantarkanmu. Dan ibu tiba-tiba merasa tidak enak badan, aku harus menjaganya, kata Arya dengan nada datar. Sebuah alasan yang terdengar begitu dibuat-buat. Diana hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang perdebatan. Ia hanya ingin segera pergi dari rumah yang entah kenapa terasa semakin menyesakkan. Sambil memesan taksi online melalui ponselnya, ia bisa merasakan tatapan Ibu Kirana dari ruang tengah mengawasinya dalam diam. Perjalanan ke rumah sakit terasa panjang dan sunyi. Diana menyandarkan kepalanya di jendela taksi, membiarkan pemandangan kota harmoni yang sibuk melewatinya tanpa benar-benar melihat. Pikirannya berkecamuk. Apakah ia berlebihan? Apakah Arya dan Ibu Kirana benar-benar hanya khawatir dengan caranya sendiri, tapi instingnya berteriak lain. Instingnya mengatakan ada bahaya yang mengintai, sebuah bahaya yang bersembunyi di balik wajah-wajah orang yang paling ia cintai. Setibanya di unit gawat darurat, suasana khas rumah sakit langsung menyambutnya. Bau desinfektan yang tajam, suara pengumuman dari pengeras suara, dan orang-orang yang berjalan tergesa-gesa dengan wajah cemas. Setelah mendaftar, ia menunggu beberapa saat sebelum namanya dipanggil. Ia masuk ke dalam sebuah bilik pemeriksaan yang hanya dibatasi oleh tirai. Seorang perawat menanyakan keluhannya dan mengukur tekanan darahnya. Tak lama, seorang dokter muda masuk ke dalam bilik. "Selamat siang Ibu Diana, saya Dokter Danu," sapanya ramah. Dokter itu terlihat masih muda, mungkin baru berusia awal 30-an dengan wajah yang serius namun sorot mata yang tajam dan penuh perhatian. Berbeda dengan yang Diana takutkan, Dokter Danu tidak meremehkan keluhannya sama sekali. Ia mendengarkan dengan saksama saat Diana menceritakan tentang sakit perutnya yang sudah berlangsung selama seminggu yang selalu kambuh setiap tengah malam. Apakah ada gejala lain, mual, pusing, atau mungkin rasa lelah yang berlebihan? Tanya Dokter Danu sambil membuat catatan di map pasien. Diana mengangguk. "Iya dok, saya merasa sangat lemas beberapa hari ini dan kadang sedikit pusing setelah rasa sakitnya hilang." Dokter Danu mengangguk-angguk paham. Lalu ia mengajukan serangkaian pertanyaan yang menurut Diana sedikit aneh dan tidak biasa. "Maaf Ibu, apakah Ibu sedang mengonsumsi suplemen, vitamin, atau mungkin ramuan herbal tertentu secara rutin setiap hari?" Jantung Diana berdebar sedikit lebih kencang. "Iya dok, saya minum jamu setiap malam." "Jamu? Jamu apa? Kalau boleh tahu, siapa yang menyiapkannya untuk Ibu?" Pertanyaan Dokter Danu terdengar semakin spesifik. Nadanya tetap tenang, namun penuh selidik. "Jamu racikan ibu mertua saya, katanya untuk menyembuhkan sakit perut saya ini. Saya tidak tahu persis isinya apa, tapi rasanya sangat pahit," jawab Diana jujur. Dokter Danu berhenti menulis sejenak. Ia menatap Diana lekat-lekat. Tatapannya seolah mencoba membaca sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keluhan fisik. Setiap malam, ya, tepat setelah sakitnya muncul, Diana mengangguk lagi. Setelah melakukan pemeriksaan fisik singkat pada bagian perut Diana, Dokter Danu berkata, "Baik Bu Diana, saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa hanya dari pemeriksaan fisik. Gejalanya cukup unik. Untuk memastikannya, saya perlu mengambil sampel darah Ibu untuk diuji di laboratorium, terutama untuk uji toksikologi, untuk melihat apakah ada zat asing di dalam tubuh Ibu." Toksikologi, uji racun, kata itu menggema di telinga Diana membuatnya merinding. Apakah kecurigaannya memang beralasan? Dokter Danu sepertinya melihat perubahan ekspresi di wajah Diana. "Ini hanya prosedur standar, Bu, untuk menyingkirkan semua kemungkinan. Hasilnya mungkin baru akan keluar besok pagi. Untuk sementara, saya akan berikan resep obat pereda nyeri yang aman untuk lambung." Setelah perawat mengambil sampel darahnya, Diana merasa sedikit lega sekaligus semakin cemas. Ia merasa telah diambil langkah yang benar, namun ia juga takut dengan apa yang mungkin akan ditemukan dari hasil tes itu. Saat ia bersiap-siap untuk pergi, Dokter Danu kembali menghampirinya untuk menyerahkan secari kertas resep. "Ini resepnya Bu, bisa ditebus di apotek di depan," katanya. Ketika Diana mengulurkan tangan untuk mengambil resep itu, Dokter Danu melakukan gerakan yang aneh. Sambil menyerahkan kertas resep, ia seolah tidak sengaja menyenggol tas tangan Diana yang tergantung di bahunya, membuat
membuatnya sedikit bergoyang. Gerakannya begitu cepat dan natural, Diana bahkan tidak terlalu memperhatikannya. Ia hanya fokus pada kertas resep di tangannya. "Terima kasih, Dok," ucapnya pelan. Dokter Danu hanya mengangguk singkat, lalu segera berbalik dan masuk ke bilik pasien lain. Diana berjalan keluar dari rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Ia menebus obat pereda nyeri di apotek, lalu kembali memesan taksi untuk pulang. Di sepanjang perjalanan, pikirannya kosong. Ia terlalu lelah untuk berpikir. Ia hanya ingin segera berbaring di tempat yang aman. Tapi di mana tempat aman itu? Rumahnya kini terasa seperti sarang bahaya. Di tengah lamunannya, ponselnya bergetar di dalam tas. Ia merogoh tasnya untuk mengambil ponsel. Saat itulah, jemarinya merasakan sesuatu yang lain. Bukan permukaan licin ponsel atau dompet kulitnya, melainkan secari kertas kecil yang terlipat dengan rapi. Kertas ini berbeda dari kertas resep yang ia pegang. Kertas resep itu besar dan ada kop rumah sakit, sementara yang ini kecil dan terasa seperti kertas catatan biasa. Dengan kening berkerut, ia menarik kertas itu keluar dari tasnya. Ia membukanya perlahan. Jantungnya seketika berhenti berdetak saat melihat beberapa kata yang ditulis dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa namun jelas. Tulisan itu bukan resep obat, itu adalah sebuah pesan singkat, sebuah peringatan yang mengerikan. "Hati-hati dengan suami dan ibu mertuamu, lari dari mereka sekarang juga." Napas Diana tercekat di tenggorokan, darah seolah surut dari wajahnya membuat kulitnya terasa dingin. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, berharap matanya salah, tapi tulisan itu tetap sama. Tangannya mulai gemetar hebat, membuat kertas kecil itu bergetar. Ia langsung teringat momen singkat di ruang periksa tadi, gerakan Dokter Danu yang seolah tidak sengaja menyenggol tasnya. Jadi itu bukan ketidaksengajaan. Dokter itu, seorang pria yang baru ia temui kurang dari 1 jam yang lalu, telah mengambil risiko besar untuk memberinya peringatan ini. Sebuah peringatan yang mengkonfirmasi ketakutan tergelapnya. Bahaya itu nyata, dan bahaya itu memiliki wajah suaminya dan ibu mertuanya. Sopir taksi meliriknya dari kaca spion. "Ibu tidak apa-apa, wajahnya pucat sekali." Diana tersentak dari keterkejutannya. Dengan suara bergetar, ia memberikan perintah yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. "Pak, tolong jangan ke alamat tadi, putar balik sekarang, cepat." Dunia di luar jendela taksi seolah berputar, dan Diana tahu ia tidak akan pernah bisa kembali ke rumah itu lagi. Ia baru saja melarikan diri, meskipun ia belum tahu persis apa yang sedang mengejarnya. Dunia di luar jendela taksi menjadi kabur, gedung-gedung, lampu jalan, dan lalu lintas sore yang padat melebur menjadi satu goresan warna yang tak berarti. Satu-satunya hal yang nyata bagi Diana saat ini adalah secari kertas kecil yang ia remas di telapak tangannya yang basah oleh keringat dan rasa dingin yang menjalar dari tulang punggungnya hingga ke ujung jari. "Putar balik," perintahnya lagi kepada sopir taksi. Suaranya lebih tegas sekarang, dipicu oleh adrenalin yang membanjiri sistem tubuhnya. Sang sopir, yang mungkin sudah terbiasa dengan permintaan aneh dari penumpangnya, hanya mengangguk dan dengan cekatan mencari celah untuk memutar arah kendaraannya. Menjauh dari rumah, menjauh dari Arya, menjauh dari Ibu Kirana. Kemana ia harus pergi? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti angin puyuh. Orang tuanya tinggal di desa damai di luar kota. Menelpon mereka sekarang hanya akan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu dan pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Hotel terlalu berisiko. Arya pasti akan mencarinya ke sana lebih dulu. Ia membutuhkan tempat yang aman, tempat di mana ia tidak akan terpikirkan oleh Arya. Dan kemudian, sebuah nama muncul di benaknya, Rina, sahabatnya sejak kuliah. Hubungan mereka memang sedikit merenggang beberapa tahun terakhir, bukan karena pertengkaran, melainkan kesibukan hidup, terutama setelah Diana menikah dengan Arya. Sekarang Diana sadar, mungkin kerenggangan itu tidak terjadi begitu saja. Arya tidak pernah terlalu suka jika Diana menghabiskan waktu dengan Rina. Ia selalu berkata Rina membawa pengaruh buruk, terlalu bebas dan mandiri. Dulu Diana menganggapnya sebagai bentuk perhatian, kini ia melihatnya sebagai sebuah strategi isolasi yang perlahan tapi pasti. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mencari alamat Rina di kontak ponselnya dan memberikannya kepada sopir taksi. Sepanjang sisa perjalanan, ia memutar ulang setiap kejadian dalam seminggu terakhir, bahkan dalam beberapa bulan terakhir, dengan sudut pandang yang baru dan mengerikan.
Setiap perhatian Arya yang terasa berlebihan, setiap gelas jamu yang disodorkan Ibu Kirana, setiap tatapan mereka yang dulu ia anggap sebagai kasih sayang, kini terlihat seperti topeng yang menutupi niat jahat. Kalimat Dokter Danu di ruang periksa kembali terngiang. Siapa yang menyiapkannya untuk ibu? Dokter itu pasti sudah curiga sejak awal. Catatan kecil di tangannya adalah bukti bahwa kecurigaannya begitu kuat hingga ia berani memperingatkannya. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah gedung apartemen sederhana di pusat kota Harmoni. Diana membayar ongkosnya dengan beberapa lembar uang yang ia tarik dari dompet, bahkan tidak menunggu kembaliannya. Ia bergegas masuk ke lobi. Jantungnya masih berdebar kencang, seolah baru saja berlari maraton. Berdiri di depan pintu unit apartemen Rina, ragu sejenak. Apa yang akan ia katakan? Bagaimana ia bisa menjelaskan situasi gila ini? Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia menekan bel. Suaranya terdengar nyaring di koridor yang sepi. Pintu terbuka, menampilkan sosok Rina yang tampak terkejut. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, rambutnya diikat asal-asalan. "Diana, ya Tuhan, ada apa?" serunya. Matanya membelalak melihat penampilan Diana yang pucat dan kacau. Tanpa bisa berkata-kata, Diana hanya melangkah masuk dan langsung memeluk sahabatnya erat-erat. Pelukan itu melepaskan semua ketegangan yang ia tahan. Isak tangis yang sejak tadi tertahan di dadanya akhirnya pecah, membasahi bahu Rina. Rina tidak bertanya apa-apa. Ia hanya membalas pelukan Diana, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Ia menuntun Diana untuk duduk di sofa ruang tamunya yang nyaman, lalu bergegas ke dapur untuk mengambilkan segelas air hangat. "Minumlah dulu, tenangkan dirimu," katanya lembut. Diana menelan air itu dengan cepat, tenggorokannya terasa kering. "Maafkan aku, Rin, datang tiba-tiba seperti ini," ucap Diana dengan suara serak. "Jangan pikirkan itu, kamu terlihat sangat ketakutan. Ada apa, Di? Apa Arya menyakitimu?" tanya Rina, wajahnya kini menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Diana ingin menceritakan semuanya, tentang sakit perutnya, tentang jamu, tentang catatan dari dokter. Tapi kata-kata itu terasa begitu absurd, bahkan untuk diucapkan oleh lidahnya sendiri. Kami bertengkar hebat, aku tidak bisa pulang malam ini, boleh aku menginap di sini?" Itulah satu-satunya kalimat yang berhasil ia rangkai. Rina menatapnya lekat, tahu bahwa ada cerita yang jauh lebih besar di balik pertengkaran biasa, tapi ia cukup bijak untuk tidak memaksa. "Tentu saja boleh, tinggallah selama yang kamu mau, kamar tamu kosong, anggap saja rumah sendiri," jawab Rina tanpa ragu. Kepercayaan dan penerimaan tanpa syarat dari sahabatnya membuat gelombang kelegaan sesaat menyapu diri Diana. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Rina sedang menyiapkan kamar untuknya, sebuah dering nyaring memecah keheningan. Ponsel Diana yang tergeletak di meja kopi bergetar hebat menampilkan nama Arya di layarnya. Seketika, rasa takut itu kembali dengan kekuatan penuh. Ia menatap ponsel itu seolah benda itu adalah seekor ular berbisa. Haruskah ia menjawabnya? Mengabaikannya hanya akan membuat Arya semakin curiga. Rina kembali dari kamar dan melihat Diana yang membeku menatap ponselnya. "Itu Arya," tanyanya. Diana hanya mengangguk. "Angkat saja, Di. Mungkin lebih baik dia tahu kamu baik-baik saja. Katakan saja kamu butuh waktu sendiri," saran Rina. Dengan enggan Diana meraih ponselnya. Tangannya begitu gemetar hingga ia kesulitan menekan ikon hijau untuk menjawab panggilan. Akhirnya ia berhasil. Ia menekan tombol pengeras suara. Entah kenapa ia ingin Rina menjadi saksinya. "Halo?" sapanya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Diana, kamu di mana?" Suara Arya di seberang sana terdengar aneh. Bukan suara seorang suami yang khawatir karena istrinya pergi setelah bertengkar. Tidak ada nada cemas atau panik. Yang ada hanyalah nada dingin, datar, dan penuh penekanan. Seolah ia sedang menanyakan sebuah informasi, bukan keadaan pasangannya. Aku di tempat teman," jawab Diana, mencoba menjaga agar suaranya tidak bergetar. Hening sejenak di ujung telepon. Diana bisa membayangkan wajah Arya yang mengeras, rahangnya mengetat. "Teman siapa? Kenapa tidak bilang padaku? Kamu membuat ibu khawatir," lanjut Arya. Ia menggunakan nama ibunya sebagai tameng, sebuah taktik yang kini terlihat begitu jelas oleh Diana.
Aku hanya butuh waktu sendiri, Arya. Kita bicara besok, kata Diana cepat, ingin segera mengakhiri percakapan itu. Lalu, Arya mengucapkan kalimat yang membuat darah di sekujur tubuh Diana serasa membeku. Kalimat yang mengkonfirmasi semua mimpi buruknya menjadi kenyataan dengan nada yang sama datarnya. Namun kali ini dengan sedikit penekanan yang mengerikan pada setiap kata, Arya berkata, "Jangan lama-lama, cepat pulang. Ibu sudah menyiapkan jamu lagi untukmu." Jamu. Kata itu diucapkan bukan sebagai tawaran pengobatan, melainkan sebagai sebuah ancaman terselubung, sebuah pengingat akan apa yang menunggunya di rumah. Itu adalah tali kekang yang ingin ia pasangkan kembali di leher Diana. Panggilan itu terputus. Diana menjatuhkan ponselnya ke sofa, tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Ia menatap Rina dengan mata terbelalak ngeri. Rina yang mendengar setiap kata dari percakapan itu, kini menatapnya dengan ekspresi yang sama ngerinya. Wajahnya yang tadi penuh simpati, kini berubah tegang. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan pertengkaran rumah tangga biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Sahabatnya sedang berada dalam masalah besar. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu apartemen Rina. Setelah panggilan telepon dari Arya berakhir, suara pendingin ruangan yang berdesis pelan terdengar begitu keras, seolah ikut menyoroti ketegangan di antara mereka. Diana masih duduk membeku di sofa, napasnya pendek dan tersengal-sengal, seolah kalimat terakhir Arya telah merampas seluruh oksigen dari paru-parunya. "Ibu sudah menyiapkan jamu lagi untukmu." Kalimat itu terus terngiang, bukan lagi sebagai janji kesembuhan, tetapi sebagai vonis. Rina adalah orang pertama yang memecah kebisuan. Ia berlutut di hadapan Diana, menggenggam kedua tangan sahabatnya yang terasa sedingin es. "Dengarkan aku," katanya dengan suara mantap, berusaha menyalurkan kekuatan. "Kamu harus menceritakan semuanya padaku, semuanya dari awal, apa yang sebenarnya terjadi." Kali ini Diana tidak lagi menahan diri. Dengan suara terbata-bata diselingi isak tangis yang tertahan, ia menceritakan segalanya tentang sakit perut aneh yang datang setiap tengah malam selama seminggu penuh. Tentang jamu pahit buatan Ibu Kirana yang selalu dipaksakan Arya untuk ia minum. Tentang tatapan dingin ibu mertuanya yang ganjil. Tentang keengganan mereka membawanya ke rumah sakit. Dan puncaknya, tentang pertemuannya dengan Dr. Danu dan secari kertas berisi peringatan mengerikan yang kini tergeletak di atas meja. Rina mendengarkan tanpa menyela. Ekspresinya berubah dari khawatir menjadi ngeri, lalu menjadi marah. Saat Diana selesai bercerita, Rina mengumpat pelan. "Aku tahu ada yang tidak beres dengan keluarga itu. Sejak awal aku tidak pernah suka cara Arya mengontrolmu, cara ibunya menatapmu seolah kamu bukan manusia, tapi sebuah properti." Kemarahan Rina terasa seperti jangkar bagi Diana, membuatnya merasa tidak sendirian dalam kegilaan ini. "Apa yang harus aku lakukan, Rin? Aku takut," bisik Diana. "Pertama, kita butuh informasi lebih. Kita harus menghubungi dokter itu lagi, Dr. Danu," kata Rina dengan cepat. Otaknya mulai bekerja menyusun rencana. Dia tidak akan memberikan peringatan se-ekstrim itu tanpa alasan yang sangat kuat. Dia pasti tahu sesuatu. Gagasan itu bagus, tapi pelaksanaannya tidak mudah. Diana tidak punya nomor pribadi Dr. Danu. Satu-satunya cara adalah melalui jalur resmi rumah sakit. Rina segera mengambil ponselnya dan mencari nomor telepon utama rumah sakit tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, panggilannya akhirnya terhubung dengan operator. "Selamat malam, Rumah Sakit Bakti Husada. Ada yang bisa dibantu?" Suara seorang wanita terdengar di seberang. "Selamat malam, saya ingin bicara dengan Dr. Danu di bagian UGD," kata Rina berusaha terdengar tenang. "Mohon maaf Bu, dokter tidak bisa menerima telepon pribadi saat sedang bertugas. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan?" Linda menggeleng panik. Pesan tidak akan cukup, ia harus bicara langsung. Rina memutar otak. "Tolong Bak, ini sangat darurat. Ini menyangkut keselamatan pasien beliau tadi siang, namanya Diana. Tolong sampaikan saja, ini sangat-sangat penting." Rina menekankan setiap katanya, berharap kesungguhannya bisa menembus birokrasi rumah sakit. Operator di seberang terdengar ragu, namun akhirnya berkata, "Baik Bu, saya akan coba sampaikan pesannya. Mohon ditunggu."
Menit-menit berikutnya terasa seperti berjam-jam. Diana dan Rina duduk dalam diam, menatap ponsel yang tergeletak di atas meja dengan mode pengeras suara aktif. Setiap detik yang berlalu terasa menyiksa. Apakah pesannya akan sampai? Apakah Dokter Danu akan bersedia bicara? Bagaimana jika ia menganggapnya berlebihan? Tepat ketika harapan mereka mulai menipis, sebuah suara yang berbeda terdengar dari telepon. "Halo, dengan Ibu Diana?" Itu suara Dokter Danu. Terdengar sedikit tergesa-gesa dan berbisik, seolah ia sedang berbicara dari tempat yang tidak seharusnya. "Dokter, iya, ini saya, Diana," jawab Diana cepat. Rasa lega membanjirinya. "Terima kasih sudah mau bicara. Saya sudah membaca catatan dokter. Saya lari dari rumah." "Bagus, itu keputusan yang tepat," jawab Dokter Danu. Nadanya terdengar serius. "Anda ada di tempat yang aman sekarang?" "Iya dok, di rumah teman saya." "Dokter, tolong jelaskan pada saya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dokter menulis catatan itu?" desak Diana. Suaranya bergetar. Hening sejenak. Diana bisa mendengar suara langkah kaki dan pengumuman samar di latar belakang telepon Dokter Danu. "Dengar Bu Diana, saya tidak bisa bicara banyak di telepon, tapi saya akan jelaskan sebisanya. Gejala yang Ibu ceritakan polanya sangat spesifik. Itu bukan gejala sakit MAH atau infeksi biasa. Itu mengingatkan saya pada gejala keracunan kronis. Keracunan yang diberikan dalam dosis kecil secara berulang dalam jangka waktu lama, yang perlahan-lahan akan merusak organ dalam tanpa terdeteksi sebagai racun pada pemeriksaan biasa." Penjelasan logis itu justru terdengar lebih mengerikan daripada dugaan Diana. Ini bukan sekedar niat jahat sesaat, ini adalah sebuah rencana pembunuhan yang terstruktur dan sabar. "Itulah sebabnya saya langsung meminta uji toksikologi," lanjut Dokter Danu. "Saya belum punya bukti, Bu. Jika saya menuduh tanpa bukti, saya bisa kehilangan lisensi saya dan yang lebih parah, itu akan memberitahu mereka bahwa ada yang curiga menempatkan Anda dalam bahaya yang lebih besar. Catatan itu adalah satu-satunya cara yang bisa saya pikirkan untuk mengeluarkan Anda dari sana secepatnya. Saya sudah meminta pihak lab untuk mempercepat hasilnya. Besok pagi kita akan mendapatkan jawabannya." Diana menarik nafas dalam-dalam, mencoba mencerna semua informasi itu. "Terima kasih dok, Anda sudah menyelamatkan saya." "Tugas saya Bu," jawab Dokter Danu. Lalu suaranya menjadi lebih pelan, lebih ragu, seolah sedang mempertimbangkan apakah harus melanjutkan. "Bu Diana, ada satu hal lagi. Ini bukan pertama kalinya saya curiga pada keluarga suami Anda." Jantung Diana yang baru saja sedikit tenang, kini kembali berdebar kencang. "Apa maksud dokter?" "Beberapa tahun yang lalu, saat saya masih menjadi dokter internship di rumah sakit ini, istri pertama suami Anda, Ratna, juga meninggal di sini." Dunia Diana seolah runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Arya selalu bilang istri pertamanya, Ratna, meninggal karena kecelakaan mobil tunggal. Sebuah tragedi mendadak yang membuatnya trauma. Itu cerita yang selalu Arya dan Ibu Kirana sampaikan kepada semua orang. "Tidak mungkin," bisik Diana. "Kata Arya, istrinya meninggal karena kecelakaan. Itu cerita resminya, tapi saya ada di UGD saat beliau dibawa masuk. Tidak ada tanda-tanda luka akibat kecelakaan parah. Ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis dengan keluhan sakit perut hebat yang sudah berlangsung berbulan-bulan, kelemahan organ dan gagal jantung mendadak." Jelas Dokter Danu, suaranya terdengar prihatin, seolah ia sedang membuka kembali sebuah luka lama. Saat itu tidak ada yang bisa menemukan penyebab pastinya. Para dokter senior menyimpulkannya sebagai penyakit autoimun langka yang agresif. Kasusnya ditutup begitu saja. Tapi saya tidak pernah bisa melupakan kasus itu. "Ada yang terasa salah, Dok?" tanya Diana. Suaranya nyaris tak terdengar. Sikap suami Anda dan ibunya. Mereka terlihat begitu tenang, begitu pasrah menerima diagnosis penyakit langka itu. Mereka menolak dengan tegas permintaan otopsi untuk penelitian lebih lanjut dengan alasan ingin jenazah segera dimakamkan. Saat itu, saya hanya seorang intern, saya tidak punya suara, tapi kasus itu terus membekas.
Dan hari ini, saat Anda masuk dengan keluhan yang hampir identik dan menyebutkan tentang jamu dari ibu mertua yang sama, semua kepingan puzzle yang hilang itu seolah muncul kembali di kepala saya. Ponsel terlepas dari genggaman Diana, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Rina segera mengambilnya, masih mendengarkan penjelasan Dr. Danu, tapi Diana sudah tidak lagi mendengar. Pikirannya terlempar ke sebuah jurang gelap. Ia bukan hanya korban, ia adalah pengganti. Ia sedang berjalan di jejak kaki yang sama dengan Ratna, istri pertama Arya. Sakit perut dini, jamu ini, kelemahan ini, semuanya adalah pengulangan dari sebuah skenario mematikan. Kecelakaan mobil itu bohong, semuanya bohong. Ia telah menikahi seorang pria yang mungkin telah membunuh istri pertamanya dan kini dengan bantuan ibunya sedang mencoba melakukan hal yang sama padanya. Misteri di balik sakitnya kini telah terkuak. Namun misteri itu membuka sebuah pintu ke neraka yang jauh lebih dalam dan gelap dari yang pernah ia bayangkan. Ponsel itu tergeletak sunyi di atas karpet, tetapi gema dari suara Dr. Danu masih berputar-putar di dalam ruangan, mengisi setiap sudut dengan kebenaran yang dingin dan brutal. Diana tidak bergerak. Ia duduk tegak lurus di sofa, matanya menatap kosong ke dinding di seberangnya, melihat adegan-adegan yang tidak ada di sana. Ia melihat senyum Arya saat mereka pertama kali bertemu. Ia melihat tatapan hangat Arya saat mengucapkan janji pernikahan. Ia melihat semua momen kelembutan, semua pelukan, semua kata-kata cinta. Dan kini, semua itu tercemar, hancur lebur, menjadi kebohongan yang menjijikan. Ia tidak menikahi seorang duda yang berduka. Ia telah menikahi seorang monster yang sedang mencari korban berikutnya. Dan ia dengan bodohnya telah menyerahkan hidupnya dengan sukarela. Rina mengakhiri panggilan dengan Dr. Danu dengan ucapan terima kasih yang singkat, lalu meletakkan ponsel itu di meja. Ia kembali berlutut di hadapan Diana, mencoba mencari kontak mata, mencoba menarik sahabatnya kembali dari jurang keterkejutan yang dalam. Diana, lihat aku. Panggilnya lembut. Perlahan, tatapan kosong Diana beralih padanya. Di dalam mata itu, Rina tidak melihat ketakutan lagi, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam dan lebih hancur, pengkhianatan total. Dia membunuhnya, Rin, bisik Diana. Suaranya parau, seolah setiap kata harus ditarik paksa dari tenggorokannya. Arya dan ibunya, mereka membunuh Ratna. Dan sekarang giliran aku. Kesadaran itu menghantamnya seperti gelombang pasang, menenggelamkannya dalam keputusasaan. Tubuhnya mulai gemetar lagi, kali ini lebih hebat, sebuah reaksi fisik terhadap teror psikologis yang baru saja ia alami. Tenang, kata Rina sambil memeluk bahu Diana. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu sudah keluar dari sana, kamu aman di sini. Sekarang, kita tidak panik. Sekarang, kita berpikir, kita butuh bukti. Dr. Danu sedang mengusahakan bukti medis. Kita harus mencari bukti lain untuk menguatkannya. Bukti. Kata itu terdengar begitu mustahil. Bagaimana mereka, dua orang wanita biasa, bisa membuktikan sebuah pembunuhan yang telah ditutup-tutupi dengan begitu rapi bertahun-tahun yang lalu? Polisi tidak akan mendengarkan mereka tanpa sesuatu yang konkret. Mereka hanya akan dianggap sebagai istri yang sedang marah dan teman yang menghasut. Bagaimana caranya? Tanya Diana putus asa. Semua yang aku tahu tentang Ratna adalah kebohongan yang mereka ciptakan. Kita mulai dari awal, kata Rina dengan tekad yang membara di matanya. Ia meraih laptopnya dari meja kerja. Kita mulai dari cerita yang mereka ciptakan itu. Kecelakaan mobil, kapan itu terjadi? Di mana? Kita cari semuanya. Selama 1 jam berikutnya, apartemen Rina berubah menjadi pusat investigasi dadakan. Ditemani secangkir teh hangat yang dibuat Rina, namun nyaris tak tersentuh oleh Diana, mereka menenggelamkan diri di dunia maya. Mereka mengetikkan berbagai kata kunci di mesin pencari. Kecelakaan mobil Ratna Wijaya. Arya Pratama, istri pertama, meninggal. Berita duka keluarga Pratama. Hasilnya nihil. Tidak ada satupun berita tentang kecelakaan mobil yang fatal yang melibatkan seseorang bernama Ratna, istri dari Arya Pratama, pada tahun yang disebutkan Arya.
Ini aneh, kecelakaan fatal biasanya akan diliput setidaknya oleh media lokal. Tidak ada apa-apa, kata Rina frustrasi mengusap wajahnya. Ini semakin menguatkan bahwa cerita kecelakaan itu bohong besar, tapi ini tidak membantu kita menemukan kebenarannya. Diana, yang sejak tadi hanya diam mengamati, tiba-tiba teringat sesuatu. Media sosial, ucapnya pelan. Ratna punya akun media sosial. Arya pernah menunjukkannya sekali dulu. Sekali, katanya ia menyimpannya untuk kenang-kenangan. Ini adalah sebuah titik terang. Mereka segera mencari nama lengkap Ratna. Setelah beberapa kali mencoba, mereka menemukannya. Sebuah akun yang sudah lama tidak aktif. Foto profilnya menunjukkan seorang wanita muda dengan senyum yang ceria dan mata yang berbinar, kontras dengan nasib tragis yang menimpanya. Melihat foto itu, dada Diana terasa sesak. Wanita ini yang tersenyum begitu lepas ke arah kamera, tidak tahu bahwa hidupnya akan berakhir di tangan orang-orang yang seharusnya melindunginya. Mereka menelusuri daftar teman di akun Ratna, mencari nama keluarga yang sama atau siapapun yang terlihat seperti saudara, dan mereka menemukannya. Sebuah akun milik seorang wanita bernama Sita yang di profilnya menulis adik tersayang dari almarhumah Ratna. Akun Sita lebih aktif meskipun postingan beberapa tahun terakhir dipenuhi dengan kesedihan, namun yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah tautan di bio profilnya. Tautan itu mengarah ke sebuah blog pribadi. Judul blognya sederhana, "Untuk kakakku." Dengan jantung berdebar, mereka mengklik tautan itu. Halaman blog itu didesain dengan warna-warna lembut. Postingan pertamanya ditulis beberapa minggu setelah Ratna meninggal. Isinya adalah curahan hati seorang adik yang hancur karena kehilangan. Tapi saat mereka terus menggulir ke bawah, membaca dari satu postingan ke postingan lain, sebuah narasi yang berbeda mulai terbentuk. Narasi yang penuh dengan keraguan dan kejanggalan. Dalam sebuah postingan berjudul "Bukan Kecelakaan", Sita menulis, "Mereka bilang kakakku meninggal karena kecelakaan, tapi aku tidak percaya. Sehari sebelum dia kecelakaan, aku menelponnya. Suaranya terdengar sangat lemah. Dia bilang sakit perutnya kambuh lagi lebih parah dari biasanya. Sakit perut yang sudah dideritanya selama berbulan-bulan. Bagaimana mungkin orang yang sedang sakit parah di rumah bisa mengalami kecelakaan mobil tunggal di tengah malam? Tidak masuk akal." Diana dan Rina saling berpandangan. Ini dia kesaksian yang membantah kebohongan Arya. Mereka terus membaca dengan napas tertahan. Sita menceritakan bagaimana Arya dan Ibu Kirana dengan cepat mengurus semuanya. Bagaimana mereka menolak permintaan keluarga Wijaya untuk melihat laporan medis lengkap dengan alasan privasi pasien. Mereka juga menceritakan bagaimana Arya tampak begitu cepat pulih dari dukanya. Lalu mereka sampai pada sebuah postingan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Postingan itu tidak panjang, hanya beberapa paragraf, sebuah kenangan acak tentang percakapan terakhirnya dengan Ratna. "Aku ingat sekali, beberapa minggu sebelum meninggal, Kak Ratna pernah bercerita di telepon. Dia mencoba membuat dirinya betah di rumah mertuanya. Dia bilang, ibu mertua kami punya taman herbal di halaman belakang. Cantik sekali katanya, penuh dengan tanaman obat warisan keluarga. Aku bilang itu bagus, setidaknya dia punya kesibukan. Tapi kemudian suaranya menjadi lebih pelan seperti berbisik. Dia bilang, tapi ada satu tanaman yang aneh. Ibu sangat protektif terhadap tanaman itu. Cantik, bunganya kecil-kecil warna ungu. Tapi ibu selalu melarangku menyentuhnya. Bahkan mendekat pun tidak boleh. Katanya getahnya berbahaya. Saat itu aku tidak memikirkannya. Aku hanya menganggapnya sebagai keanehan orang tua. Tapi sekarang aku tidak bisa berhenti memikirkan tanaman itu." Diana menjatuhkan kepalanya ke tangannya. Gambaran itu begitu jelas di benaknya. Taman herbal di halaman belakang rumah. Ia tahu persis taman yang dimaksud. Ibu Kirana sangat membanggakannya, dan ia juga tahu persis tanaman yang dideskripsikan Ratna. Sebuah tanaman rimbun dengan daun hijau gelap dan bunga-bunga kecil berwarna ungu yang mencolok. Ibu Kirana selalu menyebutnya pusaka keluarga. Tanaman langka yang khasiatnya hanya diketahui oleh garis keturunan mereka. Ia selalu memperingatkan Diana dengan cara yang sama seperti ia memperingatkan Ratna. "Jangan disentuh ya nak, tanaman ini sangat kuat, tidak boleh sembarangan diolah." Sebuah peringatan yang dulu terdengar bijaksana, kini terdengar seperti pengakuan seorang pembunuh atas senjatanya yang paling mematikan.
Deskripsi dari blog Sita tentang tanaman dengan bunga ungu kecil itu menghantam Diana seperti sambaran petir. Itu bukan sekadar deskripsi, itu adalah potret fotografis yang terpampang jelas di dalam ingatannya. Ia bisa melihatnya dengan begitu detail. Daunnya yang hijau pekat dengan urat yang menonjol, batangnya yang ramping, dan yang paling utama, gugusan bunga-bunga kecil berwarna ungu cerah yang tampak begitu indah namun kini terasa begitu mematikan. Tanaman itu tumbuh di sudut paling terawat di Taman Herbal Ibu Kirana, seolah menjadi pusat dari seluruh koleksinya. Ibu Kirana merawatnya dengan dedikasi yang luar biasa, menyiramnya setiap pagi dan memastikan tidak ada satupun hama yang berani mendekat. "Aku tahu tanaman itu," bisik Diana, mengangkat kepalanya untuk menatap Rina. Matanya menyeratkan kengerian dan kepastian. "Aku tahu persis tanaman yang dia maksud." Rina mencondongkan tubuhnya ke depan, merasakan pentingnya momen ini. "Ceritakan padaku, Di." Ibu Kirana menanamnya di pot keramik besar berwarna coklat tua. Dia selalu bilang itu tanaman pusaka warisan dari neneknya. Khasiatnya rahasia katanya. Dia melarang semua orang menyentuhnya, termasuk Arya, jelas Diana. Setiap kali aku bertanya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Tanaman ini butuh perlakuan khusus, Nak, tanganku saja yang sudah terbiasa." Sebuah kebohongan yang begitu halus dirancang untuk menciptakan aura misteri dan menutupi tujuan sebenarnya. Getahnya berbahaya, tentu saja berbahaya. Getah itulah yang mungkin kini mengalir di dalam darahnya, merusaknya perlahan-lahan dari dalam. Mereka kini memiliki motif polis asuransi jiwa, seperti yang mungkin akan mereka temukan nanti. Mereka memiliki metode, racun dari tanaman yang diberikan melalui jamu. Mereka memiliki kesaksian tidak langsung dari korban pertama, tapi semua itu masih berupa potongan-potongan teori. Mereka membutuhkan bukti fisik, sesuatu yang bisa diuji di laboratorium dan tidak bisa disangkal. "Darahmu sedang diuji oleh Dr. Danu," kata Rina. "Otaknya bekerja cepat. Itu akan membuktikan adanya racun di tubuhmu. Tapi kita harus bisa membuktikan dari mana racun itu berasal. Kita harus menghubungkan racun itu dengan jamu buatan Ibu Kirana dan menghubungkan jamu itu dengan tanaman ungu sialan itu." "Bagaimana caranya?" tanya Diana, merasa tidak berdaya. "Aku tidak mungkin kembali ke rumah itu." "Kamu tidak akan kembali, tapi aku bisa," kata Rina dengan tegas. Diana menatapnya dengan ngeri. "Tidak, Rin, jangan, itu terlalu berbahaya." "Kalau mereka tahu, mereka tidak akan tahu," potong Rina. Suaranya penuh keyakinan meskipun Diana bisa melihat secercah rasa takut di matanya. "Dengar, kita akan menyusun rencana. Aku akan menelpon Arya. Aku akan bilang kamu ada bersamaku, sedang sangat kacau setelah pertengkaran kalian dan butuh waktu. Aku akan terdengar seperti teman yang baik yang mencoba menengahi. Lalu aku akan bilang, kamu butuh beberapa barangmu yang tertinggal, laptop untuk kerja, atau beberapa dokumen penting, sesuatu yang terdengar masuk akal." Rencana itu terdengar gila, tetapi juga satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Selama 1 jam berikutnya, mereka menyusun skenario dengan sangat hati-hati. Diana memberitahu Rina letak persis sisa jamu yang biasanya disimpan Ibu Kirana di dalam sebuah botol kaca gelap di kulkas. Ia juga menggambarkan tata letak halaman belakang dan di mana pot tanaman ungu itu berada. Mereka memutuskan waktu terbaik adalah keesokan siangnya saat Arya kemungkinan besar sedang berada di kantor. Berhadapan dengan Ibu Kirana sendirian lebih mudah daripada berhadapan dengan keduanya. Keesokan harinya, dengan perut melilit hangat cemas, Rina menjalankan rencananya. Ia menelepon Arya. Seperti yang sudah mereka duga, suara Arya terdengar dingin dan penuh kontrol. Namun, ia setuju Rina datang untuk mengambil barang-barang Diana. Mungkin berpikir bahwa itu adalah langkah pertama untuk membuat Diana kembali ke dalam perangkapnya. Rina mengendarai mobilnya menuju kompleks perumahan Diana di kota Harmoni. Setiap meter terasa menambah beban di dadanya. Rumah yang dulu sering ia kunjungi untuk makan malam atau sekadar mengobrol kini tampak seperti sarang penjahat. Fasadnya yang indah dan tamannya yang terawat rapi terasa seperti kamuflase yang mengerikan. Sesuai dugaan, hanya mobil Ibu Kirana yang ada di garasi. Ia menekan bel. Beberapa saat kemudian pintu dibuka oleh Ibu Kirana. Wanita itu tersenyum seperti biasa. Senyum keibuan yang kini membuat Rina mengual. "Rina ya,
"Ayo masuk nak, cari apa?" sapanya ramah. "Siang Bu, maaf mengganggu. Saya mau ambil laptop dan beberapa dokumen Diana, katanya tertinggal," jawab Rina. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Oh, tentu. Kasihan Diana, dia pasti sangat sedih. Tolong sampaikan padanya, Ibu dan Arya sangat merindukannya di rumah," kata Ibu Kirana. Aktingnya begitu sempurna, hingga membuat Rina merinding. Rina bergegas naik ke kamar Diana, mengambil tas laptop dan beberapa map secara acak untuk menguatkan alasannya. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Sambil menuruni tangga, ia melirik ke arah dapur. Ibu Kirana sedang sibuk menyiram tanaman di teras depan, membungkunginya. Ini kesempatannya. Dengan langkah cepat namun tanpa suara, Rina menyelinap ke dapur. Ia membuka kulkas. Di sana, di rak paling atas, berdiri botol kaca gelap yang dideskripsikan Diana. Tangannya gemetar saat ia membuka tutupnya, menuangkan sedikit cairan coklat pekat itu ke dalam sebuah kantong plastik kecil bersegel yang sudah ia siapkan, lalu memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Satu bukti didapat. Sekarang bagian yang paling berbahaya. Ia berjalan ke pintu belakang yang menuju ke taman dengan alasan ingin menghirup udara sejenak. Ia melangkah keluar dan di sana di sudut taman, ia melihatnya. Tanaman dengan bunga-bunga ungu yang mencolok terlihat begitu indah di bawah sinar matahari siang. Sambil berpura-pura mengagumi bunga lain, ia bergerak mendekat. Ketika ia yakin Ibu Kirana tidak melihat, ia dengan cepat mematahkan sehelai daun dan beberapa kuntum bunga, membungkusnya dengan tisu dan memasukkannya ke saku yang lain. Ia berhasil, ia mendapatkan semuanya. Dengan napas lega yang nyaris tak kentara, ia berjalan kembali ke dalam, siap untuk berpamitan dan lari sejauh mungkin. Ia berjalan melewati ruang tamu menuju pintu depan. "Sudah dapat barangnya, Nak?" Suara Ibu Kirana terdengar dari belakangnya. Rina berbalik. Ibu Kirana sudah selesai menyiram tanaman dan berdiri di ambang pintu, menyekat tangannya yang basah dengan celemek. "Sudah Bu, terima kasih banyak, saya pamit dulu," kata Rina berusaha tersenyum. Ia melangkah menuju pintu. Tangannya sudah digagang pintu, kebebasan sudah di depan mata. "Tunggu sebentar," kata Ibu Kirana. Suaranya tidak lagi seramah tadi. Ada nada dingin yang menyelinap masuk. Rina berhenti, tubuhnya menegang. Ia berbalik perlahan. Ibu Kirana berjalan mendekat. Senyum tipis terukir di bibirnya. Namun, matanya tidak tersenyum sama sekali. Matanya yang tajam menatap lurus, bukan ke wajah Rina, melainkan ke arah saku jaket Rina yang sedikit menggembung. "Ada yang bisa Ibu bantu, Nak?" tanyanya. Suaranya lembut, namun setiap kata terasa seperti ancaman. "Wajahmu pucat sekali." Waktu seolah membeku di ambang pintu rumah itu. Senyum tipis Ibu Kirana terasa lebih tajam dari pisau, dan matanya yang menatap lurus ke saku jaket Rina terasa seperti bor yang menembus kain dan langsung menusuk kulitnya. Di dalam saku itu, bukti kejahatannya, daun, bunga, dan jamu terasa membara seolah ingin mengkhianati keberadaannya. Udara di sekitar mereka terasa berat dan pengap. Rina tahu, satu gerakan salah, satu kata yang keliru, dan topeng keibuan itu akan robek, menampakkan wajah iblis yang bersembunyi di baliknya. "Pucat sekali," ulang Ibu Kirana, melangkah lebih dekat. Aroma sama rempah-rempah yang selalu melekat di pakaiannya kini terasa memuakkan bagi Rina. Otak Rina berputar 1000 kali lebih cepat. Panik adalah pilihan terakhir. Ia harus memainkan perannya sampai akhir. Dengan sekuat tenaga, ia memaksakan sebuah senyum lemah. Tangannya yang bebas bergerak memegangi perutnya. "Ah iya Bu, maaf, tiba-tiba perut saya melilit, mungkin karena terlalu stres memikirkan Diana." Dalih Rina menyandarkan sedikit tubuhnya ke kusen pintu, seolah sedang menahan sakit. Itu adalah kebohongan yang terinspirasi dari penderitaan nyata sahabatnya. Dan ironisnya, itu berhasil. Ekspresi Ibu Kirana sedikit melunak, kerutan kecurigaan di antara alisnya sedikit mengendur. Bagi seorang manipulator ulung, drama emosional adalah umpan yang mudah ditelan.
Ya ampun, kasihan, pasti kamu juga jadi kepikiran, kata Ibu Kirana. Nadanya kembali menjadi penuh simpati palsu. Kalau begitu, cepatlah pulang dan istirahat. Nanti biar ibu buatkan ramuan pereda stres untukmu. Tawaran itu terdengar begitu mengerikan, sebuah undangan halus untuk menjadi korban berikutnya. Terima kasih banyak tawarannya, Bu, tapi saya sudah ada janji dengan dokter nanti sore. Saya pamit dulu, tolak Rina sehalus mungkin. Ia tidak menunggu jawaban lagi. Dengan anggukan singkat, ia berbalik, membuka pintu, dan melangkah keluar secepat yang ia bisa, tanpa terlihat seperti sedang melarikan diri. Setiap langkah menuruni jalan setapak di taman depan, terasa seperti berjalan di atas paku. Ia bisa merasakan tatapan Ibu Kirana yang terus mengawasinya dari pintu yang terbuka hingga ia masuk ke dalam mobil. Begitu pintu mobil tertutup, Rina menguncinya rapat-rapat. Napas yang ia tahan akhirnya meledak dalam sebuah embusan panjang yang bergetar. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci dan menyalakan mesin. Melalui kaca spion, ia melihat Ibu Kirana masih berdiri di sana. Siluet yang tampak tenang namun mengancam. Rina menginjak pedal gas. Mobilnya melaju meninggalkan rumah itu, meninggalkan sarang ular itu di belakangnya. Sepanjang perjalanan kembali ke apartemennya, ia terus melirik kaca spion, dihantui paranoia bahwa sebuah mobil akan mengikutinya. Jantungnya baru mulai tenang ketika ia sudah berada di parkiran bawah tanah apartemennya. Ia berhasil, ia keluar dari sana dalam keadaan utuh dengan bukti yang tersimpan aman di sakunya. Diana menyambutnya di depan pintu dengan wajah penuh kecemasan. Melihat Rina kembali dengan selamat membuat sebagian beban di pundaknya terangkat. "Kamu berhasil?" tanyanya tanpa basa-basi. Rina mengangguk, mengeluarkan kantong plastik berisi jamu dan bungkusan tisu berisi tanaman dari sakunya, meletakkannya di atas meja seolah itu adalah bom yang siap meledak. "Kita berhasil," koreksi Rina. Mereka segera menghubungi Dr. Danu, memberitahunya bahwa mereka memiliki sampel jamu dan tanaman yang dicurigai. Dr. Danu mengarahkan mereka untuk mengantarkannya segera ke laboratorium rumah sakit melalui seorang kurir terpercaya untuk menjaga rantai bukti tetap utuh. Setiap langkah menuruni jalan setapak di taman depan terasa seperti berjalan di atas paku. Ia bisa merasakan tatapan Ibu Kirana yang terus mengawasinya dari pintu yang terbuka hingga ia masuk ke dalam mobil. Begitu pintu mobil tertutup, Rina menguncinya rapat-rapat. Napas yang ia tahan akhirnya meledak dalam sebuah embusan panjang yang bergetar. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci dan menyalakan mesin. Melalui kaca spion, ia melihat Ibu Kirana masih berdiri di sana. Siluet yang tampak tenang namun mengancam. Rina menginjak pedal gas. Mobilnya melaju meninggalkan rumah itu, meninggalkan sarang ular itu di belakangnya. Sepanjang perjalanan kembali ke apartemennya, ia terus melirik kaca spion, dihantui paranoia bahwa sebuah mobil akan mengikutinya. Jantungnya baru mulai tenang ketika ia sudah berada di parkiran bawah tanah apartemennya. Ia berhasil, ia keluar dari sana dalam keadaan utuh dengan bukti yang tersimpan aman di sakunya. Diana menyambutnya di depan pintu dengan wajah penuh kecemasan. Melihat Rina kembali dengan selamat, membuat sebagian beban di pundaknya terangkat. "Kamu berhasil?" tanyanya tanpa basa-basi. Rina mengangguk, mengeluarkan kantong plastik berisi jamu dan bungkusan tisu berisi tanaman dari sakunya, meletakkannya di atas meja, seolah itu adalah bom yang siap meledak. "Kita berhasil," koreksi Rina. Mereka segera menghubungi Dr. Danu, memberitahunya bahwa mereka memiliki sampel jamu dan tanaman yang dicurigai. Dr. Danu mengarahkan mereka untuk mengantarkannya segera ke laboratorium rumah sakit melalui seorang kurir terpercaya untuk menjaga rantai bukti tetap utuh. Sementara Rina mengurus pengiriman paket bukti itu, Diana tidak bisa diam. Adrenalin dan ketakutan membuatnya tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Ia harus melakukan sesuatu. Pikirannya kembali pada percakapan lama dengan Arya. Di awal-awal pernikahan mereka, Arya pernah dengan bangga menunjukkan sebuah brankas digital, sebuah layanan penyimpanan awan dengan enkripsi tingkat tinggi. "Semua dokumen penting kita simpan di sini sayang," katanya waktu itu. Sertifikat rumah, polis asuransi, surat berharga, semuanya aman. Ia bahkan membuatkan akun untuk Diana dan menautkannya dengan folder keluarga agar Diana juga memiliki akses. Sebuah gestur transparansi yang kini terasa seperti sebuah kecerobohan yang arogan dari pihaknya.
Dengan tangan gemetar, Diana membuka laptop Rina. Ia mengetikkan alamat situs berangkas digital itu. Jantungnya berdebar saat ia memasukkan alamat email dan kata sandinya, berdoa dalam hati agar Arya tidak pernah mengubahnya. Halaman itu memuat. Berhasil. Ia masuk. Folder-folder dengan label rapi muncul di layar. Dokumen rumah, investasi, pajak. Matanya tertuju pada satu folder, asuransi. Ia mengkliknya. Ada 2 subfolder di dalamnya, Arya Pratama dan Diana Utami. Hatinya mencelos. Ia membuka foldernya sendiri terlebih dahulu. Hanya ada 1 file di dalamnya, sebuah file PDF dengan nama yang membuat darahnya terasa dingin. Polis Asuransi Jiwa PT Harapan Abadi. Ia membukanya. Halaman pertama menampilkan wajahnya sendiri, foto yang diambil saat mereka berlibur di sebuah kota di Bali beberapa bulan lalu. Di bawahnya tertera detil polis, nama tertanggung Diana Utami, ahli waris tunggal Arya Pratama, jumlah uang pertanggungan 5 miliar rupiah, dan yang paling menghancurkan, tanggal efektif polis 3 bulan yang lalu, tepat saat sakit perutnya mulai datang sesekali sebelum akhirnya menjadi siksaan harian. Semuanya bukan kebetulan. Setiap gelas jamu, setiap usapan lembut, setiap kata cepat sembuh sayang, semuanya adalah bagian dari sebuah investasi mengerikan yang menunggu untuk dicairkan. Napasnya menjadi berat, ia merasa mual. Ia bersandar di kursi, mencoba menahan gelombang pusing. Tapi ia tahu ia belum selesai, masih ada 1 pintu lagi yang harus ia buka. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia kembali ke folder asuransi dan mengklik subfolder satunya, folder yang seharusnya tidak pernah ia lihat, arsip Ratna Wijaya. Isinya lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ada salinan akta kematian Ratna, penyebab kematian henti jantung akibat komplikasi penyakit yang tidak teridentifikasi. Persis seperti yang dikatakan Dr. Danu, tidak ada kata kecelakaan. Lalu ada file lain, sebuah dokumen resmi dari perusahaan asuransi yang berbeda. Klaim diterima dan dicairkan. Polis nomor 7483 RW. Ia membuka file itu. Jumlah yang tertera di sana bahkan lebih besar dari polis miliknya. 7 miliar rupiah dicairkan penuh kepada Arya Pratama 30 hari setelah kematian Ratna. Di sanalah semuanya terungkap, bukan karena cinta yang salah, bukan karena kebencian. Ini semua tentang uang. Ia dan Ratna tidak lebih dari sekadar tiket lotre yang berjalan. Mereka dinikahi, dirawat dengan kasih sayang, lalu diracun perlahan hingga organ mereka menyerah, dan akhirnya kematian mereka diuangkan. Ibu Kirana bukan hanya seorang ibu yang posesif, ia adalah rekan bisnis yang keji, dan Arya, suaminya, adalah seorang predator berdarah dingin yang bersembunyi di balik topeng suami yang penuh perhatian. Layar laptop di hadapannya menjadi kabur karena air mata yang akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan rasa muak yang membakar. Ia menggulir dokumen itu ke bawah, melihat tanda tangan Arya di formulir pencairan dana, tanda tangan yang sama dengan yang tertera di buku nikah mereka. Tepat pada saat itu, ponselnya yang tergeletak di samping laptop berdering nyaring. Nama Dr. Danu berkedip di layar. Ia menyeka air matanya dengan kasar, berusaha mengendalikan suaranya sebelum menjawab. "Halo dok?" Bu Diana, saya punya beritanya. Suara Dr. Danu terdengar mendesak tanpa basa-basi. Hasil uji awal sampel darah ibu sudah keluar, positif. Darah Anda mengandung oleandrin dalam konsentrasi yang signifikan. Itu adalah glikosida jantung yang sangat beracun. Dan tebak apa? Senyawa yang sama ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada sampel jamu dan tanaman bunga ungu yang Anda kirimkan. Tanamannya kemungkinan besar adalah Nerium oleander, salah satu tanaman paling beracun di dunia. Setiap kata dari Dr. Danu adalah paku yang menancap di peti mati kebohongan Arya dan Ibu Kirana. Saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sejak lama, lanjut Dr. Danu. Suaranya kini terdengar mantap. Saya telah menyerahkan semua temuan ini beserta catatan lama dari kasus Ratna Wijaya ke pihak kepolisian. Mereka menganggap ini sangat serius. Mereka akan membuka kembali kasus kematian Ratna Wijaya. Seorang inspektur dan timnya sedang dalam perjalanan ke tempat Anda sekarang. Mereka ingin bicara dengan Anda dan merencanakan langkah selanjutnya. Tetap di sana dan jangan pergi kemanapun.
Panggilan berakhir. Diana menatap layar laptop yang masih menampilkan polis asuransi Ratna. Bukti medis sudah ada, bukti motif ada di depan matanya, dan polisi sedang dalam perjalanan. Roda keadilan yang selama ini macet akhirnya mulai berputar. Pertarungan ini belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya, Diana merasa ia tidak lagi sendirian. Ia tidak lagi menjadi korban yang pasrah. Ia adalah saksi kunci yang akan memastikan para monster itu mendapatkan apa yang pantas mereka terima. 2 jam kemudian, apartemen Rina yang biasanya tenang telah berubah menjadi pos komando sementara. Inspektur Harun, seorang pria paruh baya dengan wajah tegas namun sorot mata yang penuh empati, duduk di seberang Diana. Di sampingnya, seorang polisi wanita muda mencatat setiap detail dengan teliti. Rina berdiri di dekat jendela, mondar-mandir dengan cemas. Diana telah menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Ia menunjukkan dokumen asuransi yang ia temukan dan Rina memberikan kesaksiannya tentang kunjungannya yang menegangkan ke rumah itu. Inspektur Harun mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, wajahnya mengeras saat mendengar detail tentang racun dan polis asuransi. Apa yang Anda miliki, Bu Diana, Bu Rina, sudah lebih dari cukup untuk kami melakukan penggerebekan dan penangkapan, katanya setelah mereka selesai. Tapi, lanjutnya menatap lurus ke arah Diana. Mereka adalah pemain yang licin. Ibu Kirana terutama sepertinya adalah dalangnya. Mereka bisa saja menyangkal semuanya, mengklaim ibu mengonsumsi racun itu sendiri, atau bahkan menuduh Ibu Rina yang menaruhnya di sana. Mereka akan memutarbalikan fakta. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tanya Rina tidak sabar. Kami butuh pengakuan, jawab Inspektur Harun. Pengakuan yang terekam, sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal di pengadilan. Dan untuk mendapatkannya, kami butuh bantuan Anda, Bu Diana. Jantung Diana serasa jatuh ke perutnya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Bantuan apa? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kami ingin Anda kembali ke rumah itu, kata Inspektur Harun dengan tenang namun tegas. Rina langsung memprotes. Apa? Tidak, itu sama saja dengan mengirimnya ke kandang singa. Inspektur Harun mengangkat tangannya. Dengarkan dulu, Anda tidak akan sendirian. Kami akan memasang alat penyadap audio dan video terbaik yang kami miliki di seluruh rumah malam ini. Saat kami tahu mereka sedang pergi keluar untuk makan malam, kami sudah memantau pergerakan mereka. Tim kami juga akan bersiaga di sekitar rumah, menyamar, siap masuk kapan saja. Anda akan memakai alat pelacak dan mikrofon tersembunyi. Anda tidak akan pernah lepas dari pengawasan kami sedetik pun. Rencana itu terdengar seperti adegan dalam film thriller. Kembali ke rumah itu, berhadapan dengan Arya dan Ibu Kirana, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pikiran itu saja sudah membuat sekujur tubuhnya dingin. Ia menatap Inspektur Harun, matanya menyeratkan ketakutan. Apa yang harus saya lakukan di sana? Jadilah umpan, kata sang inspektur. Telepon suami Anda, katakan Anda minta maaf. Katakan dokter salah mendiagnosis. Anda hanya stres dan kelelahan. Katakan Anda rindu rumah dan ingin pulang. Mainkan peran sebagai istri yang penurut dan sedikit naif yang selama ini mereka kenal. Buat mereka merasa nyaman. Buat mereka merasa kembali memegang kendali. Orang yang terlalu percaya diri seringkali menjadi ceroboh. Kami ingin memancing mereka untuk bicara. Idealnya tentang jamu itu, tentang kondisi Anda. Kami ingin merekam mereka saat mereka mencoba memberikan Anda dosis berikutnya. Setiap kata dari rencana itu adalah siksaan, tapi saat ia melihat kembali dokumen asuransi Ratna di layar laptop, kemarahan mengalahkan rasa takutnya. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan dirinya sendiri, ini tentang keadilan untuk Ratna, wanita yang tidak punya kesempatan untuk melawan. Diana punya kesempatan itu sekarang. Dengan napas dalam, ia mengangguk. Saya akan melakukannya. Malam itu, tim kepolisian bergerak dengan senyap dan efisien. Seperti yang telah diprediksi, Arya dan Ibu Kirana pergi makan malam di luar, mungkin untuk merayakan kemenangan mereka yang terlalu dini. Saat itulah tim masuk, memasang kamera seukuran kepala peniti di sudut-sudut strategis ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Alat penyadap dipasang di bawah meja dan di balik hiasan dinding. Semua dilakukan dalam waktu kurang dari 20 menit. Keesokan paginya adalah saatnya pertunjukan dimulai. Dari apartemen Rina di bawah pengawasan Inspektur Harun, Diana menelpon Arya. Tangannya berkeringat saat ia menekan nomor suaminya. Halo, suara Arya terdengar waspada. Diana mulai berakting. Ia menangis. Isakannya terdengar begitu nyata karena sebagian besar berasal dari ketakutan yang sesungguhnya.
"Arya, maafkan aku," isaknya. Aku sudah ke dokter lain kemarin. Katanya aku tidak apa-apa, hanya stres dan kelelahan. Aku salah sudah menuduhmu dan ibu. Aku panik. Aku ingin pulang. Hening sejenak di seberang sana. Diana bisa membayangkan Arya sedang bertukar pandang dengan ibunya, menilai ketulusan dalam suaranya. Akhirnya suara Arya terdengar lagi. Kali ini lebih hangat, nada kemenangan yang coba disembunyikan. "Tentu saja sayang, aku tahu kamu hanya bingung. Rumah ini selalu menunggumu. Pulanglah, ibu dan aku sangat mengkhawatirkanmu." Misi pertama berhasil, mereka menelan umpannya. 1 jam kemudian diantar oleh mobil polisi yang tidak ditandai hingga beberapa blok dari rumahnya, Diana berjalan kaki sendirian menuju gerbang neraka pribadinya. Ia mengenakan blus yang sedikit longgar untuk menyembunyikan mikrofon kecil yang menempel di dadanya. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah kakinya terbuat dari timah. Ia bisa merasakan mata puluhan polisi yang tak terlihat mengawasinya dari mobil-mobil yang terparkir dari balik jendela rumah tetangga. Ia tidak sendirian, tetapi ia merasa luar biasa kesepian. Ia menekan bel. Pintu terbuka. Di sana berdiri Arya dengan senyum lega yang terpampang di wajahnya. Di belakangnya Ibu Kirana tersenyum keibuan. "Selamat datang kembali sayang," kata Arya sambil merentangkan tangannya. Diana melangkah maju dan membiarkan suaminya memeluknya. Pelukan itu terasa dingin dan kosong, seperti memeluk patung marmer. Aroma parfum Arya yang dulu ia sukai, kini berbau seperti kematian. "Ayo masuk nak, kamu pasti lelah. Duduklah," kata Ibu Kirana menuntunnya ke sofa di ruang tamu. Mata Diana secara naluriah memindai ruangan, mencari lensa kamera yang tersembunyi. Sebuah pengingat bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Ia duduk di sofa yang empuk, sofa tempat ia sering menghabiskan waktu bersama Arya menonton film. Semuanya terlihat sama, tetapi tidak ada yang terasa sama lagi. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. "Kamu mau minum apa? Teh hangat?" tawar Arya. Sebelum Diana sempat menjawab, Ibu Kirana masuk dari arah dapur, membawa sebuah nampan kecil. Hati Diana berhenti berdetak. Di atas nampan itu, dalam sebuah cangkir keramik yang familiar, ada segelas jamu berwarna coklat pekat yang masih sedikit mengepul. Warnanya terlihat sedikit lebih gelap, lebih pekat dari yang biasa ia minum. Ibu Kirana meletakkan cangkir itu di atas meja kopi di depan Diana. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya, dengan suara berbisik yang lembut namun terdengar begitu mematikan di telinga Diana dan di semua alat penyadap yang terpasang. Ia berkata, "Ini dosis khusus nak, biar racun-racun stres di tubuhmu cepat hilang, biar kamu cepat sembuh." Cangkir keramik itu duduk dengan tenang di atas meja kopi, namun bagi Diana, benda itu terasa seperti sebuah lubang hitam yang menarik semua cahaya dan harapan dari ruangan. Uap tipis yang mengepul darinya membawa aroma pahit yang sama, namun kini bercampur dengan bau kematian yang kental. "Dosis khusus," bisik Ibu Kirana, dan dua kata itu menggema di dalam kepala Diana, mengkonfirmasi niat paling keji mereka. Ini bukan lagi sekedar upaya untuk membuatnya sakit, ini adalah langkah terakhir. Dosis yang lebih pekat ini dirancang untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah mereka mulai. Jantung Diana berdetak begitu kencang di dalam rongga dadanya. Bunyinya terasa memekakkan telinga. Ia yakin mikrofon tersembunyi yang menempel di tubuhnya bisa menangkap suara detak jantungnya yang panik. Ia menatap cairan gelap itu, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap dua orang yang berdiri di hadapannya. Arya tersenyum menyemangati, senyum seorang suami yang peduli. Ibu Kirana tersenyum puas, senyum seorang dalang yang bangga dengan rencananya yang berjalan mulus. Mereka melihatnya sebagai korban yang telah kembali ke dalam jaring, seekor domba yang pasrah digiring ke pembantaian. Dan dalam momen itu, kemarahan yang membara di dalam dirinya berhasil memadamkan api ketakutan. Keadilan untuk Ratna, keadilan untuk dirinya, itulah satu-satunya hal yang penting sekarang. Dengan tangan yang ia paksa untuk tetap stabil, ia meraih cangkir itu. Permukaannya terasa hangat di jemarinya yang dingin. Ia mengangkatnya perlahan, membawanya mendekat ke bibirnya, memainkan perannya hingga detik terakhir.
Ia bisa melihat kilatan kemenangan di mata Arya. Ia bisa merasakan antisipasi ibu kiranya yang tegang. Mereka tinggal selangkah lagi dari kekayaan miliaran rupiah. Namun, alih-alih meminumnya, Diana berhenti. Ia menurunkan cangkir itu dan meletakkannya kembali di atas meja dengan denting pelan yang terdengar begitu keras di ruangan yang senyap. Ia menatap lurus ke arah Arya, lalu ke Ibu Kirana. Senyum di wajah mereka perlahan memudar, digantikan oleh kebingungan. "Aku tahu apa yang ada di dalam jamu ini," kata Diana. Suaranya tidak bergetar. Suara itu keluar dengan tenang, dingin, dan penuh dengan bobot kebenaran yang tak terbantahkan. Keheningan yang mengikuti kata-katanya terasa berat dan menyesakan. Wajah Arya adalah yang pertama kali pecah. Kepanikan yang murni dan tidak tersaring melintas di matanya. Ia melirik ibunya, mencari arahan, mencari penyelamatan. "Apa maksudmu, sayang? Itu hanya jamu biasa," katanya. Suaranya gagap, mencoba mempertahankan kepura-puraan yang kini telah hancur berkeping-keping. Diana mengabaikannya. Tatapannya terkunci pada Ibu Kirana. Wanita tua itu tidak seperti anaknya, tidak menunjukkan kepanikan. Kebingungannya dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya. Topeng keibuannya mulai retak. "Jadi akhirnya si bodoh ini pintar juga," desis Ibu Kirana. Suaranya berubah menjadi serak dan penuh racun, sama beracunnya dengan ramuan di atas meja. "Ya, aku yang melakukannya. Aku yang membunuh Ratna dan aku juga yang akan membunuhmu. Kenapa? Karena kalian semua sama saja, wanita-wanita lemah yang mudah dibodohi dengan sedikit perhatian. Kalian tidak lebih dari sekadar investasi." Arya merosot ke sofa di belakangnya. Kepalanya terkubur di tangannya. Suara pengakuan ibunya yang belak-belakan seolah meremukkan tulang punggungnya. Ia hanyalah pion yang lemah, seorang pengecut yang bersembunyi di balik kekejaman ibunya. "Motifmu hanya uang?" tanya Diana. Meskipun ia sudah tahu jawabannya, ia hanya ingin mendengarnya langsung, ingin setiap kata terkutuk itu terekam dengan jelas. Ibu Kirana tertawa, suara tawanya melengking dan tidak menyenangkan. "Tentu saja uang, apalagi cinta. Omong kosong. Uang adalah satu-satunya hal yang nyata di dunia ini. Uang yang seharusnya menjadi milik anakku, Arya. Uang yang kalian, para istri, hanya halangi. Ratna dengan penyakitnya yang menyusahkan, dan kamu dengan kemandirianmu yang sok itu. Kalian berdua adalah hama yang harus disingkirkan." Ia meludah ke lantai, menunjukkan rasa jijiknya. Dan rencananya sempurna. Sedikit racun setiap hari, perlahan, tidak terdeteksi. Para dokter bodoh itu akan menyebutnya penyakit langka, dan kami akan mendapatkan uang duka cita sekaligus uang asuransi. Sempurna. Ia menatap Diana dengan mata menyala-nyala. "Sayang sekali, kamu harus mengetahuinya lebih cepat. Harusnya kamu mati dengan tenang dalam tidurmu malam ini. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku bisa melihatmu mati dengan mata kepalaku sendiri." Dengan gerakan yang mengejutkan cepatnya untuk wanita seusianya, Ibu Kirana menerjang ke arah cangkir di atas meja. Niatnya jelas, ia akan memaksa Diana meminum racun itu dengan kekerasan. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh cangkir itu, sebuah suara ledakan keras terdengar. Pintu depan rumah didobrak hingga hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ruang tamu itu dipenuhi oleh anggota tim polisi bersenjata lengkap, mengenakan seragam serba hitam dan rompi anti peluru. Mereka bergerak dengan cepat dan terkoordinasi, mengepung Ibu Kirana dan Arya yang masih terpaku di sofa. "Jangan bergerak, angkat tangan!" teriak Inspektur Harun. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ibu Kirana membeku, tangannya masih terulur di udara. Ekspresi kemenangan dan kebencian di wajahnya berubah menjadi horor dan kekalahan total. Saat ia melihat moncong beberapa senjata laras panjang mengarah padanya, seringai dinginnya runtuh, digantikan oleh wajah tua yang bingung dan kalah. Arya mengangkat kepalanya, matanya terbelalak ngeri melihat pemandangan di hadapannya. Permainan benar-benar telah berakhir. "Semua percakapan Anda dari awal hingga akhir sudah kami rekam, Bu Kirana," kata Inspektur Harun dengan tenang, melangkah maju sementara anak buahnya memborgol tangan Ibu Kirana dan Arya. "Anda punya hak untuk diam."
Diana bersandar di kursinya. Seluruh kekuatan seolah terkuras dari tubuhnya. Ia menatap cangkir berisi racun di atas meja, lalu menatap wajah Ibu Kirana yang kini pucat dan penuh kekalahan. Ia berhasil. Mereka berhasil. Di tengah kekacauan penangkapan itu, matanya bertemu dengan mata Inspektur Harun. Sang inspektur memberinya anggukan singkat yang penuh hormat, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa keberaniannya telah membuahkan hasil. Keadilan untuk Ratna akhirnya datang dan fajar yang baru untuknya akan segera tiba. 1 tahun bisa terasa sangat singkat, namun juga bisa terasa seperti seumur hidup. Bagi Diana, 1 tahun terakhir adalah keduanya. Itu adalah periode pemulihan yang lambat dan menyakitkan, tetapi juga merupakan periode kelahiran kembali yang penuh dengan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ia miliki. Kasus sindikat jamu maut ibu dan anak, begitu media menjulukinya, menjadi berita utama nasional selama berbulan-bulan. Rekaman pengakuan Ibu Kirana yang mengerikan diputar di ruang sidang membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Ditambah dengan bukti-bukti forensik yang tak terbantahkan dari laboratorium, kesaksian Diana yang tegar, dan kesaksian adik Ratna, Sita, yang penuh emosi. Tidak ada lagi celah bagi mereka untuk membela diri. Ibu Kirana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hingga vonis dibacakan, tidak ada sedikitpun penyesalan yang terlihat di wajahnya yang mengeras. Ia tetap menjadi monster yang sama yang hanya menyesal karena telah tertangkap. Arya yang akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan bersaksi melawan ibunya sendiri dalam upaya untuk meringankan hukumannya, tetap dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Di pengadilan, ia menangis memohon pengampunan dari Diana dan keluarga Ratna. Tapi Diana tahu air mata itu bukan untuk para korbannya, melainkan untuk dirinya sendiri. Untuk tahun-tahun kehidupannya yang akan ia habiskan di balik jeruji besi, dihantui oleh kejahatan yang ia biarkan terjadi. Proses hukum itu seperti badai yang harus dilalui Diana. Setiap hari di pengadilan adalah pengingat akan pengkhianatan yang ia alami. Tetapi dengan setiap kesaksian yang ia berikan, dengan setiap kebenaran yang terungkap, ia merasa sepotong beban di pundaknya terangkat. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang lemah, melainkan sebagai seorang penyintas yang memiliki suara. Setelah persidangan selesai, ia menggunakan sebagian uang penyelesaian yang ia dapatkan dari aset Arya yang disita untuk memulai hidup baru. Ia pindah dari kota Harmoni, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Ia membeli sebuah apartemen kecil yang cerah di sebuah kota lain yang lebih tenang, sebuah tempat yang benar-benar miliknya. Ia juga memastikan bahwa keluarga Ratna menerima bagian yang adil sebagai bentuk keadilan atas putri mereka yang telah direnggut. Perlahan tapi pasti, Diana membangun kembali dunianya. Ia kembali bekerja menekuni profesinya di bidang desain grafis yang sempat ia tinggalkan setelah menikah. Tetapi, ia juga menemukan panggilan baru. Terinspirasi oleh pengalamannya sendiri, ia menjadi sukarelawan di sebuah lembaga bantuan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia menemukan bahwa berbagi ceritanya memberikan kekuatan kepada wanita lain yang merasa terperangkap dan tidak berdaya adalah bentuk terapi terbaik baginya. Ia belajar bahwa luka terdalam pun bisa diubah menjadi sumber kekuatan untuk membantu orang lain. Pagi itu, 1 tahun setelah hari penangkapan, Diana berdiri di balkon apartemen barunya. Udara pagi terasa sejuk dan bersih. Di hadapannya, matahari perlahan terbit, melukis langit dengan warna jingga dan emas yang indah. Ia menyiram pot-pot bunga matahari yang ia tanam sendiri. Bunga-bunga yang selalu menghadap ke arah cahaya, sama seperti dirinya sekarang. Luka itu masih ada, tentu saja, sebagai bekas luka yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi, luka itu tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Itu telah menjadi bagian dari dirinya, pengingat akan apa yang telah ia lalui dan seberapa kuat ia telah menjadi. Ponselnya di meja berdering pelan. Nama Dr. Danu muncul di layar. Selama setahun terakhir, mereka tetap berhubungan. Dokter, Danu telah menjadi salah satu pilar pendukungnya, seorang teman yang bisa ia andalkan.
Percakapan mereka tidak lagi tentang kasus atau racun, melainkan tentang film, buku, dan hal-hal sederhana dalam hidup. Halo, sapanya, senyum tipis terukir di bibirnya. Selamat pagi, penyintas, sapa Dokter Danu dari seberang. Suaranya terdengar hangat. Saya hanya mau bilang, saya lihat matahari terbit pagi ini, dan teringat padamu. Mau sarapan bubur ayam di tempat biasa? Diana tertawa kecil. Tentu saja. Saat ia menutup telepon, ia menatap Cakrawala sekali lagi. Matahari kini telah terbit sepenuhnya. Cahayanya yang hangat menyinari wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tulus. Senyum yang mencapai matanya, senyum yang bebas dari rasa takut, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ia telah selamat, ia telah menang, dan ia siap menyambut hidup barunya yang cerah. Secerah matahari yang terbit dengan agung di hadapannya. Perjalanannya masih panjang, tetapi ia tahu, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia berjalan menuju cahaya.